Semuanya, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur dari film No Mercy. Film ini berasal dari Korea Selatan dan diproduksi tahun 2019. Film ini bergenre drama action. Untuk sekedar informasi, video ini berisi full spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak ingin mengetahui alur dari film ini, harap menyudahi videonya. Langsung saja ke ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan menggunakan pakaian serba merah, turun di sebuah bengkel dan mengambil martil yang ada di sana. Di sana terdapat seorang pria yang sedang menservis mobil, dan perempuan itu pun langsung menghantam kepalanya. Dan rangkuman alur film No Mercy pun dimulai. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang keluar dari penjara. Ia bernama Oni. Ia akan pulang ke rumahnya, akan tetapi sebelum pulang ke rumahnya, dia menyempatkan untuk berbelanja dahulu. Sesampai di depan rumah, ia pun dipeluk hangat oleh seorang perempuan. Ia bernama Eunhye. Ternyata ia adalah adik kandung dari Oni. Dilihat dari gerak-geriknya, ia adalah seorang yang mengidap penyakit mental atau autism, tapi dia dapat beraktivitas seperti wanita pada umumnya. Sesampainya di rumah, mereka pun makan bersama dan saling bercerita. Eunhye sangat merindukan Oni, karena ternyata Oni adalah seorang kriminal yang sudah pernah mendekam di dalam penjara. Mereka pun tidur bersama. Keesokan paginya, Eunhye berangkat sekolah. Namun, sebelum berangkat sekolah, Eunhye menyiapkan makanan untuk kakaknya. Ditambah, Eunhye memberi hadiah, yang isinya adalah sepatu dan res serba merah. Pakaian ini adalah pakaian yang dipakai di scene awal, dan ia memberi surat tentang kerinduannya ke sang kakak selama ini. Sepulang sekolah, Eunhye diajak untuk ikut bersama temannya, yang notabene mereka itu adalah orang yang suka ngebully Eunhye. Sementara di sampingnya ada teman yang melihatnya, akan tetapi dia malah dilempar tas oleh teman yang suka ngebully Eunhye. Eunhye pun dipaksa untuk mengikuti mereka. Sementara di sisi lain, Eunhye sedang melamar kerja ke sebuah agensi bodyguard. Akan tetapi Eunhye ditolak di perusahaan tersebut karena Eunhye adalah seorang mantan narapidana. Ternyata di sana mereka merencanakan perampasan ke laki-laki hidung belang, di mana Eunhye dijadikan umpannya. Kemudian, tak berselang lama, mereka semua datang, seolah-olah menolongnya. Padahal, mereka merampas pria hidung belang tersebut. Aksi ini dilakukan berkali-kali, selalu berhasil, dan Eunhye selalu jadi umpannya. Di sisi lain, Oni sangat mengkhawatirkan adiknya yang belum juga pulang. Karena terlalu lama menunggu, Oni pun mulai mencarinya sampai ke sudut-sudut kota. Namun, adiknya tak kunjung ditemukan. Namun, di pelanggan terakhir, mereka mendapat pelanggan yang ternyata dia adalah seorang yakuza. Sontak, mereka pun tidak dapat merampas pelanggan tersebut. Dan akhirnya mereka pun kabur dan meninggalkan Eunhye sendiri. Keesokan harinya, Eunhye pun datang ke sekolah dan mulai menanyakan keadaan adiknya. Tetapi gurunya mengabaikan hal ini. Namun, di sekolah, Eunhye berhasil mendapatkan video yang memperlihatkan Eunhye sedang ditelanjangi dan disiarkan langsung oleh teman yang membulinya itu. Eunhye pun sangat marah melihat video itu dan mendatangi mereka bertiga. Mereka pun dihajar dan dipaksa untuk menunjukkan tempat biasa mereka berkumpul bersama pria komplotannya. Mereka pun dipaksa untuk memberitahu pria yang telah menyewa Eunhye semalam. Eunhye pun datang ke tempat di mana pria itu berasal. Di tempat lain ternyata Eunhye sudah dijual lagi ke tempat lokalisasi PSK dari orang itu. Eunhye pun berhasil mengetahui orang yang telah menyewa adiknya semalam lewat nomor polisi mobil pelaku. Pria itu pun dibuat tak berdaya oleh Oni. Pria itu dipaksa untuk mengantarkan ke tempat di mana ia menjual lagi adiknya. Sampainya di sana,
Oni pun menghajar mereka semua, tak terkecuali dengan bosnya. Dan mereka pun menceritakan bahwa Eunhye telah melapor dirinya. Akan tetapi Eunhye tidak menjawabnya. Kemudian Eunhye menelpon minimarket. Akan tetapi yang datang membelinya adalah seorang pria berpakaian rapi. Eunhye pun menghampiri supermarket yang ditelepon oleh Eunhye, karena secara langsung dia akan mengetahui keadaan Eunhye. Dan orang pemilik supermarket pun menceritakan bahwa Eunhye sering datang ke sini berbelanja. Akan tetapi Eunhye tidak pernah membayarnya. Dia membayarnya dengan tubuhnya. Sontak, hal itu membuat Eunhye marah dan mulai mengadili patwa itu dengan memutuskan jarinya. Di supermarket itu, Eunhye mendapatkan informasi bahwa yang memperkosa Eunhye bukan hanya dirinya. Ada pula temannya, yang seorang fotografer. Ia pun langsung menghabisinya. Dan juga temannya satunya lagi, seorang montir. Dia pula yang mengambil alih telepon semalam. Dan dia pasti tahu siapa pria yang telah membawa adiknya tersebut. Montir pun memberitahu bahwa yang telah memberi Eunhye adalah anggota dewan. Setelah mengetahui keberadaan adiknya, Eunhye pun langsung menghajarnya. Kejadian ini seperti yang kita lihat pada awal film. Scene pun beralih ke keadaan 3 tahun lalu, di mana Eunhye berhubungan intim bersama calon dewan pemerintahan. Dia diberitahu oleh montir bahwa Eunhye adalah perempuan yang bisa dipakai. Akhirnya mereka pun berhubungan badan. Akan tetapi gerak-geriknya diketahui oleh kakaknya bahwa dia telah diperkosa. Akhirnya sang kakak pun menjebak anggota dewan itu dengan memergokinya saat berduaan dengan adiknya. Dia berhasil balas dendam terhadap perlakuannya. Namun, karena dia seorang anggota dewan, dia melaporkan Eunhye ke polisi, dan Eunhye pun dipenjara. Itu sebabnya diawasin Eunhye terlihat keluar dari penjara. Scene pun berubah lagi, di mana Eunhye berhasil menemukan lokasi anggota dewan yang telah menyekap Eunhye. Dia mengetahui hal tersebut karena diberi informasi oleh anak buah anggota dewan yang berkhianat. Namun aksinya gagal dan anggota dewan pun berhasil pergi. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Namun anggota dewan pun berhasil melarikan diri ke markasnya. Sampai di markasnya, dewan pun langsung menghukum anak buahnya yang berkhianat, dan dia pun dibunuh olehnya. Sementara Eunhye yang telah mengetahui markas dewan pun sedang bersiap-siap guna melakukan penyerangan ke markas dewan. Eunhye pun memulai penyerangan kepada anggota dewan tersebut. Dia pun harus melawan puluhan anak buahnya. Asli, adegan ini sangat epik sih. Aksi yang ditawarkan sangat baik. Jadi, kalian harus nonton langsung filmnya. Kembali ke cerita. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, Eunhye pun harus melawan anggota dewan. 1 lawan 1. Setelah tertusuk berkali-kali, setelah terpukul berkali-kali, Eunhye pun babak belur. Akan tetapi, Eunhye berhasil memukul lebur dewan hingga mati. Eunhye dan Eunhye pun berhasil pulang dengan keadaan selamat. Mereka pun memutuskan untuk pindah dari daerah tersebut. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita tentang kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Meskipun adiknya adalah seorang autis, tetapi dia tetap mencintainya. Meskipun adiknya telah melakukan 1000 dosa pun, seorang kakak tetap menyayanginya. Jadi,
Sejahat-jahat adik kalian, sejahat-jahat kakak kalian, mereka tetap keluargamu. Mungkin sekian dari saya. Bye.